Baik, itu sedikit lintasan pemikiran dari saya. Selanjutnya, saya tidak ingin memperpanjang kalam. Saya persilakan kepada Bang Rama Pratama. Ya, apa kabar? Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Bang Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ustaz Rehan, Mas Tengku Zulkifli? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Calon wali kota Depok. Dari PDIP loh. Udah pos kuadrat Islamisme itu. Aduh, ngeri. Mantap. Nah, ini menarik nih pengalaman pemikiran politik Islamnya Bang Rama ini. Dari era fundamentalis masuk di era reformasi kan. Ya mungkin sudah Islamis, sekarang udah berinteraksi dengan ya partai yang dituduh sekuler lah begitu kan. Nah ini mungkin pengalaman-pengalaman praktisi lapangan ini bisa diungkapkan di forum bahagia ini. Silakan Bang Rama. Iya, Ustadz Rehan, Mas Tengku, teman-teman di sini saya ada Johan dan kawan-kawan yang lain ini, kawan-kawan yang mungkin sudah berapa kali berdiskusi dengan saya. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Ini saya menganggap serius sekali ini perbincangannya karena temanya berat sekali sampai saya harus membuat catatan-catatan. Saya keluarin lagi beberapa bacaan-bacaan saya. Saya pernah S2 politik sih gini jelek-jelek gini. Alhamdulillah. Tapi ini tadi menarik juga itu. Saya ternyata kalau saya pikir-pikir tidak pernah benar-benar radikal atau benar-benar fundamentalis ya. Ternyata gitu loh, Ustadz Rehan. Karena ternyata kalau dipikir-pikir mungkin bisa jadi karena akar sejarahnya saya pernah punya ekskul namanya, saya pernah bergabung di ekskul namanya Paskibra. Jadi Paskibra itu kalau cium bendera bisa nangis itu sambil dengerin lagu Padamu Negeri itu. Dan kalau hormat bendera itu sampai orang anak-anak musola rohis itu ngetawain kita dan bilang itu menghormat togut waktu itu kan kira-kira gitu. Terus bergabung dengan gerakan dakwah dengan PKS dan lain sebagainya. Tetap saya merasa ternyata saya tidak pernah benar-benar terradikalisasi sih menurut saya gitu. Ya, makanya kemudian itu yang mungkin membuat saya juga pada akhirnya berada pada posisi seperti saya sekarang ini begitu. Bisa menjelaskan begitu ya. Tapi begini, kita ini dalam diskusi membahas terminologi ini kadang-kadang kita juga perlu agak sedikit strict ya untuk memahami istilah-istilahnya itu. Di sini kan ada Islam, ada politik Islam, tapi juga ada politisi Muslim kan sebenarnya begitu. Nah jadi saya mau mencoba untuk kita bisa nggak kita mencoba sama-sama memahami dulu ini karena memang faktanya. Ini dari beberapa catatan saya, ternyata faktanya menunjukkan antara Islam, Muslim, dan politik itu kadang-kadang nggak linear juga. Ya, jadi kita perlu, kalau kata Ibnu Khaldun itu kita perlu mulai membiasakan diri untuk membedakan antara Islam, politik Islam, dan politisi Islam, gitu kan? Dan atau yang dikatakan dengan kalau aktivis politiknya itu dikatakan dengan Islam politik lah begitu kira-kira. Nah saya melihat dari perspektif yang berbeda sedikit lah dengan Mas Tengku Zulkifli ya terkait dengan Islam politik. Tapi apa sih bedanya politik Islam dengan Islam politik? Kalau politik Islam itu kan oke lah kita bisa bagi ada beberapa pembahasan lah ya yang membagi dalam konteks teori politik itu ada yang kajiannya base-nya itu tradisional normatif gitu kan. Ini kira-kira yang membahas kajian-kajian ulama-ulama terdahulu kan lewat beberapa skrip-skrip gitu ya. Yang bisa dibaca itu pun juga sebenarnya banyak perspektif. Ada ulama yang memang ahli teologi kan yang akidah, ada yang ulama yang ahli hadis, itu beda lagi pendekatan tentang politik. Ada lagi ulama yang ahlinya sejarah, ada lagi ulama yang budayawan kayak model Ibnu Rus, Ibnu Farabi itu lagi-lagi pendekatannya dalam konteks menjelaskan tentang politik, kekuasaan dan sebagainya juga beda-beda gitu. Nah, kemudian ada juga kalau kita bicara politik Islam ada yang pendekatannya kajian kontekstual historis lah. Kira-kira ini menjadikan Islam itu dikaji secara secara historis dia menjadi warisan intelektual dan dikaji oleh para ahli. Makanya ini sering
istilahnya dipersepsikan sebagai cara mengkajinya kaum orientalis, gitu, yaitu dengan kontekstual historis. Jadi Islam itu dianggap sebagai artefak warisan intelektual terus dikaji gitu dari luar. Tapi sebenarnya uniknya pendekatan politik Islam dengan kontekstual historis ini sebenarnya itulah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Dia kan seorang sejarawan. Dan ini yang menarik karena kemudian pada akhirnya dia juga sebenarnya memotret saja apa yang terjadi sebenarnya. Dan ini yang membuat pada akhirnya dia lebih bisa memotret secara realistis, tidak kejebak kepada hal yang sempat normatif. Dia membedakan misalnya antara politik moralisme dengan politik kekuasaan misalnya. Sehingga kalau kita nanti mau melihat bagaimana Islam itu berkuasa, maka kita bicara soal politik moralisme, harus begini, harus begini, harus begini. Itu yang sering terjadi pada kajian-kajian politik Islam pendekatan tradisional normatif kan, kajian kitab-kitab yang tentang asyasah itu, Islamiyah itu kan kira-kira apa yang mesti dilakukan moralisme. Tapi kan sebenarnya pendekatan politik kekuasaannya kan juga ada. Bagaimana kita menjelaskan tentang perseteruan antar perebutan kekuasaan antar kekhalifahan misalnya. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa persepsi kita tentang tabiat politik dalam konteks ini kontekstual historis itu seringkali membuat kita kadang-kadang kalau kita nggak memahami ini, persepsi kita kadang-kadang menolak kalau itu sebenarnya sunatullah, politik kekuasaan itu. Sama aja yang menyatakan bahwa muslim itu berbeda dengan yang lain, nggak juga. Dalam konteks cara-cara mempertahankan kekuasaan misalnya, dalam konteks cara-cara merebut kekuasaan misalnya sama aja. Tapi membedakan nanti ketika dia berkuasa, baru kemudian kita uji dengan politik moralisme. Apa yang dia lakukan kalau dia bisa membuat makosid syar'i itu bisa tertegakkan di sebuah masyarakat, maka itulah pertanggungjawaban dia sebagai seorang penguasa Islam, gitu kan begitu. Tapi ketika kita bicara soal politik kekuasaannya sama aja, ya kan, bagaimana perebutan berdarah-darah dari setiap generasi ke generasi karena belum ada demokrasi kan, dari mulai antar kekhilafahan atau antar dari ayah ke anak sama aja. Kadang-kadang untuk membuat persaingan tidak ada, membunuh saudara, ya sama aja begitu. Itu kayak sunatullah dari mulai zaman Romawi sampai Khalifah Islam juga begitu. Makanya yang membuat kita, saya lebih tertarik kalau melihat pendekatan kajiannya kontekstual historis begini ketimbang yang tradisional normatif sih. Karena kalau sudah normatifin nanti kalau kita berkuasa baru kita pelajari lagi lah apa Islam itu mau kayak gimana kalau lagi berkuasa gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang modernis. Nah ini yang kajian yang bersifat modernis biasanya pasca penjajahan Eropa ya, sehingga terhadap dunia Islam. Jadi kemudian mulai adalah istilah sekuler versus Islam dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian mengemuka sampai saat ini gitu. Kajian-kajian tentang politik Islam dalam pendekatan kajian modernisme ya, karena ada penjajahan itu tadi begitu. Nah, bagaimana kemudian dalam konteks politik Islam itu kita memandang Islam politik? Islam politik itu kan sebenarnya adalah sikap perilaku politik seseorang Muslim gitu kan, yang dikontraskan dengan yang tidak Islam politik itu lebih pasif, lebih apatis. Dia kalau Islam politik itu dia beraktivitas politik kan didorong oleh keyakinan bahwa Islam itu mesti berperan di ruang publik dong. Islam itu mesti mempengaruhi kebijakan politik saat ini gitu. Jadi dia kemudian dikenal sebagai Islam politik. Ini semacam identifikasi sih dalam konteks ilmu politik ini Islam politik gitu yang kemudian diidentifikasikan pada para aktivis politik Islam, politik Muslim ya maksudnya. Nah, kalau tadi Mas Tengku melakukan pendekatan dengan perspektif seperti tadi ada fundamentalis dan lain sebagainya itu, ada radikal, ada kemudian yang kompromis dan lain sebagainya. Saya coba mendekatinya dari sisi yang agak berbeda. Tapi ini paling tidak juga sama-sama bisa menjelaskan situasinya ya, mudah-mudahan. Supaya kita bisa nanti melihat bagaimana sebenarnya pergerakan pemikirannya begitu. Nah, dalam konteks Islam politik, yang dalam beberapa literatur itu bisa ada di jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya itu bisa dibedakan menjadi 3 perspektif memandang Islam politik itu. Pertama, ada yang pesimis melihat Islam politik. Ini beranggapan bahwa Islam politik itu sebenarnya kurang memahami Islam. Dia hanya mengikuti syahwat politik dan menggolkan agenda-agenda kepentingan mereka sendiri aja sih sebenarnya. Jadi ini perspektif tentang Islam politik. Dia pesimis. Jadi sebenarnya dia hanya melakukannya untuk menggolkan kepentingan politik kekuasaan dia semata. Atau kalau dengan bahasa lain yang mungkin agak kasar itu dia manipulatif sebenarnya. Jadi tanpa sadar dia sebenarnya mengkhianati umat Islam politik ini. Karena Islam politik ini kalau menang pemilu pun sebenarnya kalau berkuasa juga paling-paling akan gagal. Ya kan, dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kesejahteraan. Mereka justru
bakal membunuh demokrasi gitu kan, atau menghancurkan ekonomi, merusak hubungan internasional, begitulah kira-kira. Ini kan sebagaimana yang dikatakan oleh misalnya beberapa tokoh jaringan Islam liberal yang selalu curiga gitu kan, kayak misalnya waktu itu PKS pasti punya hidden agenda nih gitu kan, paling-paling nanti dia akan punya agenda yang lain. Nah, ini yang pesimis terhadap Islam politik. Tapi ada lagi yang sisi yang lainnya itu yang utopian, ya artinya dia formalistik pendekatannya. Dia bercita-cita mendirikan negara Islam, bukan sekedar berjuang mewujudkan aspirasi dan membela kepentingan umat dalam bingkai demokrasi, tapi dia memang benar-benar ingin mendirikan negara Islam, negara yang bukan berdasarkan kebangsaan atau nasionalisme, tapi negara berdasarkan agama. Dan ini kan akarnya dari buku-buku yang kita baca juga nih, Ustadz Rehan, Mas Tengku ya, ada dari Abu Al-Maudidi atau Said Qutb. Nah, yang begini-begini yang menginspirasi Islam politik yang kemudian utopian ini. Ya. Nah, kenapa disebut utopian sama beberapa scholars? Karena dianggap ini kan sebenarnya sukar atau mustahil direalisasikan di zaman sekarang ini. Yang sebagaimana tadi Mas Tengku juga bilang, bagaimana mau merealisasikan bentuk negara yang seperti ini kecuali dengan revolusi politik kan gitu loh. Artinya menumbangkan pemerintah yang sedang berjalan, makanya disebut radikalisme lah segala macam. Makanya dia sebut ini Islam politik yang formalistik atau utopian lah katakan gitu. Utopia itu artinya ya kayak mustahil lah sebenarnya gitu loh berdasarkan beberapa kajian scholars mempersepsikan mereka. Nah, ada lagi kemudian yang optimis moderat. Nah, Islam politik itu dia memang menganggapnya secara optimis dan moderat, ya bahwa Islam dan politik itu nggak perlu dipertentangkan lah, ya kan, agama dan negara tidak mesti dihadap-hadapkan. Islam politik kan tidak perlu menempuh jalan revolusi, tapi kan bisa menempuh cara-cara yang lebih konstitusional lewat pemilu dan lain sebagainya. Mampu dong kalau bisa Islam itu berkompetisi dengan Islam politik berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain misalnya dalam menawarkan gagasannya misalnya untuk kemajuan bangsa. Tentu dalam bingkai fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi munkar kayak gitulah. Nah, ini yang kira-kira yang mau coba direpresentasikan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Nasir dengan Masyuminya begitu kira-kira kan. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai konstitusionalis. Nah, saya sendiri ini punya catatan sendiri terhadap bagaimana memandang Islam politik. Selain sebagai pelaku juga saya juga dalam beberapa hal kan juga merasakan persepsi itu gitu ya terhadap baik diri saya sebagai Islam politik dan lain sebagainya. Ketika kita berpartai politik di Indonesia ini kan saya juga merasa menempatkan saya ini sedang dalam posisi yang optimis dong, yang seperti yang tadi itu kan bahwa nggak perlu dipertentangkan lah Islam dan politik, ini kan bisa nggak perlu dihadap-hadapkan, kita bisa menempuh jalur konstitusional, makanya kita bikin partai dan lain sebagainya kan begitu. Nah, tapi sejalan dengan waktu gitu ya, dengan konflik-konflik yang ada, dengan munculnya perilaku-perilaku yang kemudian juga membuat kita semua mengejutkan dahi gitu kan yang dilakukan oleh para Islam politik ini gitu ya terhadap misalnya perbedaan dan lain sebagainya ya. Ini yang dirasakan juga lah oleh Ustadz Rehan, makanya dia bikin Partai Gelora sekarang kan. Nah, saya jadi sekarang kok agak-agaknya ini melihatnya kalau Islam politik ini pesimis gitu loh. Masuk yang mazhab pesimis ini gitu. Ini kan sebenarnya mereka hanya ingin mengadakan agenda-agenda kepentingan mereka hanya untuk memanipulasi kepentingan mereka sehingga kemudian memakai istilah-istilah agama untuk kemudian menstigmatisasi yang berbeda atau tidak sama dengan mereka kan begitu. Nah, ini yang kemudian kita coba cerminkan misalnya begini. Itu yang membuat saya sebenarnya bereksperimen Ustadz Rehan. Ada juga unsur eksperimennya nih ketika saya mendukung Jokowi ketika Pilpres kemarin. Saya itu kan bertentang, saya masih di PKS, saya nggak tahu ya dipecat apa enggak, karena udah nggak ada pemecatan lagi kan sejak Fahri kan. Tapi saya paling tidak saya mau cerita sedikit nih kepada kawan-kawan semua di sini. Saya itu udah 3 kali bertentangan dengan DPP, makanya masa depan politik saya udah nggak ada di PKS lah. Walaupun mungkin nggak dipecat karena dia nggak mau lagi pakai langkah-langkah pemecatan kan setelah Fahri Hamzah. Nah, pertama saya itu waktu Fahri dipecat saya membela dia. Nah, di situ saya merasakan betul bagaimana kemudian stigmatisasi itu kan. Kemudian istilah-istilah agama dimanipulasi gitu loh. Untuk sebuah perbedaan yang bisa dijelaskan untuk sebuah sebuah proses politik gitu kan yang memang bisa dijelaskan dengan hal-hal yang kemudian distigmatisasi dengan munafik lah katakanlah begitu kan, bahwa ini kemudian nggak usah unek-unek di sini lah Mas. Ya, ini unek-unek nggak usah dikeluarin di sini Bang. Nah, saya khawatir
dibilang curhat, tapi nanti ini ada benang merahnya untuk menjelaskan bagaimana kita bisa melihat pergerakan pemikiran Islam ini. Oke. Mohon izin nih, Ustaz Rehan ya. Oke. Ya kan? Nah ini kemudian keluar dari jalan dakwah lah. Ini kan kayak jalan dakwah punya dia sendiri kan begitu kan? Nah yang kayak begitu kan kemudian membuat kita bisa merasakan sendiri. Kemudian yang kedua, waktu saya mendukung Deddy Miswar. Waktu Deddy Miswar kemudian tidak jadi diputuskan oleh DPP. Padahal waktu itu sudah Deddy Miswar Saiku kan, tapi kemudian jadi Saudara Derajat. Nah yang ketiga, ya waktu saya dukung Jokowi. Tapi ini kan sebenarnya saya melihat ternyata mereka-mereka yang juga merasakan manipulatifnya Islam digunakan untuk menohok lawan-lawan politik dinasti kemasyarakatan, ternyata ketika kita mendukung Jokowi juga sama aja dilakukan oleh orang-orang yang sama juga begitu loh, ya kan? Nah sekarang begini, saya mau ambil satu contoh aja. Erdogan, ya kan, Turki kan tadi kan dicontohkan sama Mas Tengku nih, ya kan? Bisa nggak kita katakan Erdogan itu memusuhi ulama? Kurang apa ulamanya, Gulen gitu loh, iya kan? Tapi kan nggak begitu kita melihatnya. Kan kita melihatnya ini dia lawan politik, ya kan? Dia lawan politik gitu loh. Dan ini sebenarnya sedang terjadi sebuah upaya-upaya mengatasi lawan politik kan begitu. Nah, tapi kemudian apa jadi di Indonesia? Yang kalau kita lihat kemudian Jokowi memusuhi Islam, Jokowi memusuhi ulama begitu kan? Karena begini, kalau bicara post-Islamisme yang gini-gini harus sudah selesai, Mas Tengku. Kalau bicara post-Islamisme, yang begini-begini sudah selesai. Cara kita memandang persoalan. Jangan lagi kita memanipulatif sehingga membuat kita menjadi pesimis dalam konteks Islam politik pada akhirnya. Semua orang jadi pesimis dalam Islam politik karena kelakuan-kelakuan yang seperti ini, gitu. Ya kan, bahwa dia sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi, memanipulasi agama dan lain sebagainya. Kan sebenarnya yang terjadi kan yang di sini ada Islam, di sini ada Islam. Kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan kriminalisasi ulama? Sebenarnya itu kan hanya kriminalisasi orang-orang yang anti rejim yang dilakukan, yang berkolaborasi dengan Muslim yang pro rejim misalnya. Sederhananya ini sebenarnya kan perihal politik dan Muslim, bukan perihal Islam gitu loh. Iya kan? Ini kan sebenarnya persoalan perihal politik dan Muslim, bukan Islam gitu loh. Nah, yang kayak begini yang kemudian menjadi persoalan ketika kita bicara post-Islamisme. Dan ini sebenarnya sudah selesai. Post-Islamisme itu sebenarnya kalau untuk Indonesia, sebenarnya kita harus bersyukur sudah lama itu terjadi. Itu yang dilakukan oleh misalnya para pendiri bangsa ini ya. Mereka-mereka yang kemudian merumuskan bangsa ini. Negara yang dibangun oleh 80% Muslim, penggerak-penggeraknya semua Muslim kok waktu berdebat soal dasar negara. Ya kan, sehingga akhirnya Pancasila lahir sebagai kalimatun sawah itu kan sebenarnya terinspirasi oleh nilai Islam karena semuanya mau yang di nasionalis, mau yang di mana-mana mereka Islam. Mereka penganut Islam, mau Bung Karno, kan bukan hanya Nasir saja yang Islam waktu itu. Semuanya Islam dan itu post-Islamis menurut saya. Makanya menurut saya kalau post-Islamisme itu tinggal menunggu saja aktivis-aktivis yang lahir dari rahim dakwah ini berdiaspora. Nggak perlu lagi kemudian terjebak atau kemudian merasa teridentifikasi dengan orang-orang yang dengan partai tertentu misalnya. Apa salahnya? Menurut saya itulah post-Islamisme. Dan dalam konteks ini baru kita bisa memahami betul, bisa memisahkan mana itu politik Islam, mana itu Muslim, ya kan? Mana itu politisi Muslim. Nah, itulah kemudian yang membuat persoalan-persoalan ini menjadi tantangan di Indonesia menurut saya. Ketika misalnya perdebatan-perdebatan tidak lagi perdebatan-perdebatan sebagaimana para pendiri bangsa ini memperdebatkan dasar negara, ya substantif saja apa yang mau diperdebatkan. Kan waktu itu Nasir nggak bilang kau memusuhi Islam kepada orang-orang yang tidak setuju dengan ini, tapi dia berdebat saja kan dia tahu di sana ada Soekarno yang Islam juga di PNI. Dia nggak bilang kau memusuhi Islam, kau memusuhi ulama, kan nggak begitu. Jadi politik stigmatisasi ini kan yang satu dibilang fundamental teroris, yang satu dibilang ini komunis dan lain sebagainya, selesai harusnya. Makanya saya nanti gampang aja kalau memang saya diizinkan Allah nanti bisa maju sebagai wali kota dari PDIP. Ini kan sudah ada mulai PKS kan sudah mulai membuat ancang-ancang mau bikin koalisi besar penentang HIP. Nggak bisa nih yang di Depok lagi. Apa urusannya HIP di Depok untuk melakukan
koalisi besar anti HIP untuk melawan partai yang mendukung HIP. Nggak usah menggunakan, saya akan ngomongin nggak usah menggunakan isu-isu nggak relevan untuk menutupi kegagalan pembangunan 3 periode. Gitu aja saya ngomongnya. Iya kan? Karena maksud saya begini, stigmatisasi itu pada akhirnya mengeluarkan kita dari substansi begitu loh. Iya kan? Politik Islam itu mestinya sebagaimana yang dilakukan oleh PKS di awal-awal. Dia tidak terjebak pada misalnya isu undang-undang syariat atau misalnya kota religius. Enggak terjebak ke situ, tapi bagaimana misalnya nilai-nilai itu dilakukan diperjuangkan lewat undang-undang anti pornografi. Di situ baru koridornya konstitusi. Undang-undang apalagi? Undang-undang minuman keras. Di situ itu perjuangan Islamnya di situ. Kan kalau kita bicara soal misalnya kota religius, ini nanti akan terjadi banyak paradoks dan ironis loh. Nanti misalnya katanya Depok lagi dibahas nih soal isu kota religius. Hanya untuk sebenarnya itu kan cara main-main untuk kemudian membuat emosi nggak rasional umat gitu, pada akhirnya mengaduk-aduk umat saja, tapi kemudian tidak mengedukasi. Kenapa? Nanti itu muncul ironis loh. Katanya kota religius, kok jalannya banyak yang bolong-bolong. Katanya kota religius, kok bikin KTP masih lama. Katanya kota religius, kok masih banyak tuh prostitusi ditemukan di apartemen berkonsep Islami di Depok. Katanya religius. Nah, akhirnya banyak ironis nanti. Saya khawatir memalukan Islam itu sendiri. Ini yang menurut saya memang pada akhirnya menjadi persoalan dalam konteks paradigma kita memandang pemikiran Islam. Menurut saya, ya mungkin ini saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi diskusi yang santai saja, begitu loh maksud saya. Artinya ya nggak perlu, artinya umat Islamnya juga nggak perlulah harus kemudian semuanya menjadi dibuat emosional begitu kan, sehingga akhirnya kita nggak bisa berdiskusi secara rasional, ya kan? Dan pada akhirnya kita melakukan jalan pintas, menstigmatisasi lawan politik atau orang yang berbeda. Padahal kan ini kan Ustadz Rehan dan Partai Gelora kan korban dari hal-hal seperti itu. Ya enggak? Makanya ke depan nih kalau nanti Partai Gelora ini kalau berjuang, menurut saya nggak usahlah kemudian memakai senjata-senjata stigmatisasi itu untuk menang atau ngurus-ngurus kota religius kalau nanti jadi wali kota. Enggak. Itu anfaedah itu menurut saya. Dan itu tidak post-islamisme itu menurut saya. Yang Islam itu seperti itu menurut, kalau dalam konteks ini. Mari kita diskusikanlah. Bagaimana sih sebenarnya supaya nanti persepsi tentang Islam politik itu tidak terjebak pada pesimisme, tapi kemudian yang optimis dan moderat tadi begitu loh. Kalau kayak begitu jalan ceritanya, nah ini persoalan. Jadi akhirnya ya seperti itu kan. Pada akhirnya bagaimana muncul Prabowo pemimpin mujahidin kan. Nah sekarang begitu jadi Menteri Pertahanan mau ngomong apa? Ada kopi nggak di situ Bang Rama? Kalau Bang Rama. Ada kopi nggak di situ? Ya. Kalau waktu itu diskusinya bukan pakai dalam konteks memainkan isu-isu yang sifatnya memanipulasi agama, kan sebenarnya nggak masalah pada akhirnya. Karena apa ya? Bicara saja kebijakannya, bicara saja programnya, ya kan? Nah akhirnya ya umat Islam kembali lagi. Akhirnya ya kalau nggak rasional itu ya begitu, kayak puisinya Khalil Gibran itu kan, yang bangsa kasihan itu kan. Dalam konteks pemimpin ya, saya bacain aja, kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan trompet, kehormatan, namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lainnya dengan trompet lagi. Nah ini saya khawatir nanti ke depan begini lagi nih, misalnya nanti mau siapa, mau Anies, mau siapa lagi. Kemudian dengan giroh keislamannya, kemudian mau menjadikan ini representasi Islam. Aduh, tar dulu dan nanti kita bicara saja secara ini gitu loh. Ya, kalau Islam semua juga Islam kok, lawannya juga nanti Islam, mau siapa, mau Puan, mau Ganjar, mau siapa? Mau Ridwan Kamil, Islam juga lawannya gitu loh. Iya kan? Nah, jadi hal-hal yang kayak begini nih harus selesai dulu kita kalau mau bicara soal bagaimana pergerakan pemikiran Islam itu dalam konteks bagaimana memahami politik Islam, Islam politik, dan kemudian memahami Islam itu sendiri kan begitu. Ya segitu aja deh, saya sih keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusikan aja ya, Ustadz Rehan ya, Mas Tengku ya. Ini kopinya makin asik kalau udah begini nih.